Halo Palkomster di rumah, hai semuanya, apa kabar? Jadi pembawa acara lagi di podcast Palkomtek Prabu Muli ya. Nah kali ini episodenya itu kita bukan ngundang UMKM atau bukan ngundang apapun yang itu ya. Jadi hari ini kita kedatangan tamu siswa berprestasi nih dari SMA Negeri 3 Prabu Muli. Coba dong kenalin dirinya dulu nih ke kamera. Dimulai dari siapa duluan boleh deh. Siapa duluan terserah bebas. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Fede Ipal. Jadi di sini saya selaku Duta Literasi dari SMA Negeri 3 Prabu Muli periode 2024-2025. Di sini saya bersama rekan saya. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jibrin. Salah satu duta literasi kelas di SMA Negeri 3 Pramuli. Saya menjabat sebagai ketua di bidang perlombaan dan di periode 2025-2026. Oke, wow. Ini bagi kalian yang pengen tahu siapa nama-nama mereka, ya ini yang ini Pak It, yang ini namanya si Jibrin. Jadi kalau misalnya kalian kepo, silakan kepoin gitu loh. Oke, jadi kita nggak usah yang terlalu berat-berat banget lah ya hari ini. Kita santai aja, nggak usah yang terlalu gitu. Karena kita kan ya kalian masih SMA ya. Oke, saya penasaran nih sama kalian berdua. Apa yang membuat kalian itu tertarik menjadi duta literasi? Oke, jadi awalnya saya itu kenal dengan Dokter Literasi itu, Sir. Mhm. Memang awal itu saya itu suka baca-baca. Saya itu sering baca tuh kayak baca artikel, terus tuh juga sering nonton konten-konten di YouTube lah. Istilahnya tuh yang kayak vlog atau traveling. Nah, di situ saya tuh jadi banyak belajar. Dan di sini saya melihat di SMA Negeri 3 Pramuli itu mereka punya yang namanya duta literasi. Mhm. Jadi saya tertarik untuk ikut. Oke. Dan untuk sedikit kilas balik, sebenarnya ini saya itu pas kelas 10 pernah sempat mendaftar duta literasi. Namun saya gugur di tesnya. Dan pas kelas 11 ini alhamdulillahnya saya terpilih. Dan sekarang jadi duta literasi sekolah. Oke. Gitu. Kalau Jibrin, apa yang bikin Jibrin tuh tertarik? Aku pengen pengen banget nih jadi duta literasi. Oke. Jadi, Jibrin tertarik menjadi duta literasi di Semanti ini gara-gara seperti Fai tadi sering nonton vlog, dan awalnya kelas 10 juga Jibrin pernah daftar Oke. pernah daftar di pernah daftar duta literasi di Semanti juga, Ah, dan alhamdulillah berhasil jadi duta literasi kelas. Dan sekarang untuk kelas 11 ini Jibrin daftar lagi dan berhasil lagi jadi duta literasi kelas, tapi gagal jadi duta literasi sekolah. oh. Jadi Jibrin itu awalnya sebagai duta literasi kelas, Iya. terus daftar lagi, tapi gugur lagi di bagian mau jadi sebagai duta literasi yang sebenarnya, Iya. gitu lah ya. Oke, tadi sempet Pak Ed itu senggol tentang tes. Nah, sekarang Sir pengen tahu sebenarnya kalau misalnya pemilihan duta literasi ini itu tahapannya apa aja? Oke, jadi kalau dari pengalaman saya itu, yang pertama itu kami itu disosialisasikan dulu tentang pendaftaran literasi kan. Nah, setelah itu kami mendaftar, Sir. Mhm. Tes yang pertama itu kami disuruh tes tertulis, yang dimana kami itu nanti disediakan beberapa pertanyaan, terus nanti kami jawab, dan nanti setiap jawaban yang kami jawab itu bakal dikasih poin-poin sebagai pertimbangan apakah kami lanjut atau tidak. Terus kalau kita lanjut, itu nanti kita bakalan tes yang namanya tes wawancara. Nah, jadi pas tes wawancara itu disitulah dinilai sama pembina kami itu apakah cocok nih anak ini untuk lanjutkan tesnya. Apabila kami berhasil, itu nanti kami langsung tes bakat, Sir. Kalau saya kemarin itu tes bakat itu sudah istilahnya itu udah ketahuan nih siapa-siapa aja yang maju, tinggal tes bakat untuk menentukan siapa yang akan jadi duta sekolah. Dan alhamdulillahnya kalau saya kemarin itu lancar. Saya kemarin itu menampilkan bakat tuh pidato, Sir. Pidato tentang kondisi literasi di Indonesia saat ini dan harapan kedepannya. Itu sih, Sir. Oke, kalau Jibrin kemarin nampilin bakat apa nih? Kalau kalau si Faid kan tadi bakatnya itu pidato. Kalau Jibrin apa nih? Oke. Kalau Jibrin kelas 10 itu Jibrin nampilin karate, kata satu sama kata dua. Terus pas unjuk bakat di kelas 11 ini Jibrin
lagi-lagi menampilkan karate kata satu, tapi dilanjut langsung dengan pidato tiga bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Jibrin pas pidato itu ngebahas sedikit tentang literasi. Oke. Ini menarik nih. Tadi Jibrin bilang dia bisa 3 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Arab. Bisa tampilin sedikit nggak bahasa Arabnya Jibrin buat Polkomster di rumah? Misalnya perkenalan nama aja deh, yang gampang, yang simple. Ada asyara ismi Muhammad Jibrin, ana min fasli para pemuli, ana min hadi asyara, mungkin segitu deh. Oke, itu artinya apa tuh? Oke, jadi itu artinya, halo teman-teman, aku Muhammad Jibrin, berasal dari Pramuli. Oh, oke. Oke, selanjutnya nih, sebenarnya Sir, udah banyak banget ya pertanyaan buat kalian nih sebenarnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya adalah menurut kalian berdua, menurut kalian berdua, apa sih arti literasi bagi para pelajar untuk zaman sekarang? Mulai dari siapa yang mau jawab duluan boleh deh. Terserah. Jibrin adalah Dari Jibrin boleh. Jadi, menurut Jibrin, arti literasi bagi pelajar itu sangat penting. Dikarenakan dengan berliterasi kita bisa menambah pengetahuan. Literasi juga bukan hanya membaca, tapi literasi itu bisa mendengarkan maupun menonton video. Oh, itu menurut Jibrin itu kita bisa literasi itu melalui mendengarkan, melalui audio, dan juga melalui menonton video ya. Bisa kita bilang itu adalah visual. Ya, benar ya. Kalau menurut Pak Id? Oke. Jadi kalau menurut saya pribadi, literasi itu ibarat kata kunci utama yang diperlukan para pelajar itu untuk bisa mencapai tujuan yang dia inginkan. Karena apa? Karena di zaman sekarang ini kita lihat itu tingkat literasi ini cukup rendah di Indonesia. Oke. Yang dimana sebenarnya kunci untuk kita tuh bisa itu harus belajar literasi dulu. Literasi itu bukan hanya membaca. Mungkin orang mengecap literasi ini boring, cuma baca buku. Sebenarnya enggak. Benar kata Jibrin tadi. Literasi itu bisa kita dengan menonton video ataupun kita berkomunikasi dengan orang, kita mendapatkan ilmu baru juga termasuk literasi. Itu sih bagi saya arti sebuah literasi bagi pelajar. Oke, thank you. Itu jawaban yang cukup menarik banget ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya penasaran sama kalian. Visi dan misi Duta Literasi di sekolah itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau visi literasi di sekolah itu pastinya untuk mencetak generasi-generasi pelajar yang dia mengedepankan iptak dan iptek dalam kehidupannya sehari-hari. Dan misi literasi di sekolah itu, kami sebagai duta literasi itu memiliki misi untuk merangkul teman-teman kami di sekolah agar dapat mendorong tingkat minat literasi sehingga literasi itu semakin dikenal luas di kalangan pelajar, utamanya di Semanti. Oke, di SMA Negeri 3 ya, karena kalian Duta Literasi. Oke, selanjutnya juga saya pengen bahas nih, kalian tuh kan tadi meningkatkan minat baca ya buat teman-teman kalian di sekolah. Sekarang saya pengen tahu nih, kalau misalnya dibikin skala 1 sampai 10, kalian sudah di skala berapa yang bikin anak-anak di Semanti itu udah mau mulai membaca, udah mulai mau literasi untuk sesuatu hal. Itu dari skala 1 sampai 10, kalian udah berapa tuh? Maksudnya menilai Ya, nilai kinerja teman-teman. kalian sebagai duta literasi di sekolah itu sebenarnya udah tingkat keberhasilannya udah skala 1, dari skala 1 sampai skala 10 tuh udah berapa? Mungkin kalau saya pribadi itu menilainya 8. 8. Kalau menurut Jibrin, nilai pribadinya berapa? Oke, jadi menurut Jibrin, sama seperti Pak Id, 8. Dikarenakan Oke. di Semanti sendiri itu ada satu program yang bernama Sidik Cika. Itu dilaksanakan setiap hari Kamis pagi. Apa tuh Sidik Cika? Coba dijelasin dulu ke teman-teman Palkomster. Oke, jadi Sidik Cika itu pencetusnya itu Ibu Eko Martanti. Jadi Sidik Cika itu Panjangan itu literasi digital dan cipta karya. Ya. Oke, literasi digital dan cipta karya. Oke. Udah itu doang. lanjut. Terus juga contoh-contoh dari kegiatan Sidik Cika itu kami biasanya tuh memberikan film pendek. Film pendek. Film pendek itu bisa apa saja, bisa tentang kehidupan, tentang jalan-jalan ataupun mengenal daerah di Indonesia. Dan nanti
di akhir-akhir setelah kami cika itu kami bakal ngajak nih antara teman angkatan atau adik kelas siapa yang mau berminat, yang mau mengutarakan apa yang dia dapat dari yang sudah dia literasikan itu. Selain menonton film pendek juga kami tuh pernah ngadain kuis literasi dan numerasi. Jadi nanti itu pembina kami kalau kemarin dia membacakan sebuah narasi dan nanti siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari dia itu bakal dapatkan sebuah gift. Oke, itu menarik banget ya teman-teman. Itu juga bisa dicontoh buat sekolah-sekolah lain yang pengen apa? Yang pengen bikin suatu program tentang literasi gitu loh. Nah, kalau misalnya bicara tentang apa yang kalian dapat dalam sebuah film atau apa yang kalian dapat dalam sebuah lagu melalui audio dan visual tadi, berarti itu kurang lebih sama kayak movie and song breakdown ya gitu loh. Disebutnya kalau dalam bahasa Inggris tuh bisanya disebutnya kita mencari apa intisari dari sebuah film tersebut ya, bener ya. Oke, dari situ. Nah, sekarang kan kalian sebagai duta literasi kan pasti kayak mungkin memberikan arahan ke teman-teman kalian. Ayo mulai meningkatkan minat baca kalian, minat literasi kalian gitu loh. Nah, sekarang saya pengen tanya apa sih suka dan duka bukan membimbing ya, lebih tepatnya ke mengarahkan teman-teman kalian untuk meningkatkan minat literasi. Oke, mungkin dari saya dulu Sar. Hmm. Kalau dari sukanya sendiri itu menurut saya dari menjadi duta literasi ini saya bisa menuangkan apa sih yang sudah saya literasikan karena kan dulunya alasan saya jadi duta literasi itu karena saya suka berliterasi gitu Sar. Tentunya juga di balik ada sukanya tentu ada dukanya juga. Kadang-kadang kita sedih ngeliat teman kita nih misalkan ada sebuah pertanyaan yang mudah tapi dia lama sekali mencerna pertanyaan itu maksudnya apa gitu Sir. Kadang kan kita sering ketemu orang kayak itu. Benar-benar. Dan itu dukanya sih karena sebenarnya dia tuh mungkin tahu tapi dia nggak bisa untuk nyampaikannya gitu. Oke. Kalau Jibrin, menurut Jibrin, Oke, jadi menurut Jibrin dukanya itu kayak kalau yang apa? Apa? Kalau kegiatan Cak Sidik Cika tadi berhasil Cak, kan kalau Sidik Cika nih Sir, setiap 6 bulan sekali siswa-siswa nanti itu disuruh mengumpulkan karya baik berupa puisi, cerpen maupun poster. Ini itu akan dikumpulkan dalam satu drive dan akan ada penilaian juga setiap kelas yang banyak mengumpulkan karya itu akan mendapatkan reward dari sekolah. sekolah ya. Oke. Oke, kalau dukanya itu semisal kita kayak lagi ngadain lomba pojok literasi. Nah, itu kalau teman kelasnya itu mudah diatur, enak. Ini kalau di kelas, di grup kita jelasin panjang-panjang, tapi mereka kayak masih main-main, terus kurang memperhatikan itu sih menurut Jibrin dukanya. Oke, jadi dukanya kalau misalnya teman-temannya yang emang susah diatur ya, teman-teman yang susah diatur, teman-teman yang emang ngembangkang gitu loh. Oke, sekarang masuk pertanyaan berikutnya. Terus tadi masuk pertanyaan berikutnya itu tentang karya. Tadi Jibrin kan sempat nyinggol juga nih, kumpulin karya berupa puisi atau apa yang lain sebagainya gitu ya. Sekarang saya pengen tanya sama Jibrin, kalau Jibrin kemarin itu kelas Jibrin ya, ini per kelas kan ya, per kelas itu satu orang satu atau satu kelas satu? Oke, jadi per kelas itu setiap orangnya itu terserah mau ngumpul berapa Sir. Bahkan itu yang dikasih reward Oke. kelas yang paling banyak ngumpul ke karyanya. Oke, kalau misalnya Jibrin kemarin ngumpulin karyanya atau enggak? Yang ngumpul sih Ngumpul. Jibrin ngumpul poster. Kalau Faid ngumpul apa? Kalau saya kemarin tuh sama kayak Jibrin Sir, ngumpul poster juga. Poster. Kalau boleh tahu posternya tentang apa kalian berdua? Kalau posternya yang saya buat kemarin itu tentang ajakan berliterasi. Itu sih Sir, simple. Kalau Jibrin juga sama? Ya sama Sir. Sama mengajak untuk literasi ke teman-teman di Semanti ya. Oke. Suka dan duka juga udah. Terus, nah ini menarik nih. Ini sebenarnya sedikit trivia untuk kalian semua ya yang pengen tahu tentang Jibrin sama si Pait. Oke, selanjutnya itu ada tentang trivia kalian ya, trivia diri kalian itu tentang apa buku atau bacaan favorit kalian. Ini bukunya terserah ya, mungkin buku kan banyak nih jenisnya.
ada novel, ada juga biografi, ada juga buku emang buku pelajaran gitu loh ya. Nah, kalau kalian sendiri, Jibrin, buku favoritnya apa? What is your favorite book? Mungkin kalau buku, Jibrin jarang sih baca buku, tapi Jibrin pernah baca novel tentang hujan kalau salah judulnya. Tapi Jibrin sering baca kalau literasi itu, kalau baca di HP itu pakai aplikasi webtoon. Soalnya kan di Webtoon, webtoon iya ya. eh, kebanyakan gambar sering. Ah, Nah, ya. Jadi tidak boring. oke. Jadi Jibrin tuh tipe orang yang emang ada visualnya untuk Iya, bisa meningkatkan minat baca. Karena kan minat baca orang kan beda-beda ya. iya betul. Kalau Faid sendiri, bukunya apa? Kalau saya sendiri itu sebenarnya adalah baca beberapa buku sir, tapi memang saya itu bukunya itu formal, misalkan kayak buku untuk persiapan tentang masuk perguruan tinggi Hmm, ataupun buku-buku tentang latihan soal itu. oke. Kalau buku-buku kayak fiksi itu saya jarang, tapi saya pernah baca sih, bener kayak sama kayak Jibrin tadi di webtoon. Dan saya tuh kalau di handphone itu literasinya itu sering baca artikel-artikel. Oke. Jadi secara secara tidak langsung kalian tuh juga baca ada yang namanya e-book ya, atau bisa bisa dibilang itu jenisnya kayak PDF kayak gitu. Iya. Oke. Sekarang saya pengen tahu nih, menurut kalian penting nggak sih e-book itu dalam meningkatkan literasi? Menurut saya sih penting sih, karena di tengah kemajuan teknologi kita nih e-book itu sangat membantu, karena kan kita nggak mesti, mungkin di zaman dahulu kita kalau misalkan mau mencari bahan bacaan harus ke perpustakaan dulu nih, entah itu ke perpustakaan daerah Ya, ataupun perpustakaan misalkan mau lebih lengkap lagi perpustakaan provinsi, itu kan membutuhkan effort, biaya istilahnya kan. Tapi kalau dengan adanya e-book sekarang ini, kita mau cari bahan bacaan itu jadinya lebih mudah, mudah diakses, dan juga apa yang kita cari itu langsung muncul. oke. Jadi effort lebih sedikit, tapi yang kita dapat lebih banyak. Oke, benar juga. Kalau menurut si Jibrin, gimana nih? Kalau misal apa sih membantu nggak sih e-book tuh dalam literasi? Oke. Jadi menurut Jibrin e-book itu sangat sangat membantu untuk berliterasi, dikarenakan di zaman sekarang kan sudah apa pakai handphone, Iya, benar. apa pakai internet, jadi ya seperti kata Faid tadi effortnya sedikit tapi yang didapatnya banyak. Oke. Jadi kurang lebih emang duta literasi satu ini dan yang satu ini hampir sama guys pemikirannya ya. Satu satu kesatuan. Oke. Sekarang tentang sosok yang menginspiratif kalian. Siapa sosok yang menginspiratif Jibrin untuk masuk ke dalam dunia literasi? Oke, jadi sosok yang menginspirasi Jibrin untuk masuk ke literasi ini salah satunya duta literasi Semanti, duta literasi sekolah Semanti Di periode sebelumnya. iya di periode sebelumnya. Oke. Kalau boleh tahu siapa tuh? Oke, kalau nggak salah namanya siapa? Iya Kak Galang tuh, Galang. Naverli. Oke. Kalau menurut Pak It, siapa sosok yang menginspirasi kamu dalam dunia berliterasi? Oke, jadi kalau untuk dunia berliterasi itu sosok inspirasi saya itu presiden ketiga kita, itu B.J. Habibie. Karena menurut saya itu benar-benar keren banget itu, Sir. Ada seorang pemuda dari Indonesia yang mana dia beranjak ke luar negeri, terus dia kembali lagi ke negeri Indonesia itu untuk mengembangkan teknologi aviasi penerbangan. Oke. Selanjutnya, ini udah mau masuk penutup-penutup nih. Meskipun banyak pertanyaannya, bukan berarti kita harus panjang-panjang ya. Jadi kita bakalan secara singkat-singkat aja gitu loh. Jadi yang selanjutnya, apa pesan atau motivasi kamu untuk pelajar lain supaya lebih semangat membaca dan menulis? Bukan membaca dan menulis ya, kita bisa bilang itu adalah untuk membangkitkan sisi literasi mereka gitu loh. Bagaimana? Apa pesan dan motivasi kamu? Motivasi saya, Sir, literasi adalah jendela dunia. Apabila kau tutup jendela itu, maka kau akan sulit untuk menemukan titik terang jalanmu. Oke, kalau menurut Jibrin, Oke, kalau menurut Jibrin, ayo guys berliterasi, dikarenakan dari berliterasi kita akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan, apalagi di zaman sekarang kita nggak perlu susah lagi untuk berliterasi, kita bisa berliterasi dari ebook yang effortnya sedikit tapi yang kita dapatnya banyak. oke. Jadi, ayo
bagi kalian nih pelajar yang masih males baca, yang males literasi, ayo mulai dari sekarang kalian harus mulai literasi. Nggak harus yang langsung blek buku, kalian bisa baca ya dari komik kayak GC Jibrin, dari webtoon, mulai baca-baca yang lebih ringan lah, kayak fiksi atau cerita-cerita dongeng. Itu sudah termasuk literasi gitu loh ya. Jadi kalian nggak harus yang terlalu formal membacanya, misalnya membaca artikel yang sudah lanjut untuk S2 atau untuk S1, itu kan terlalu berat ya. Untuk kita-kita, saya juga kalau misalnya membaca kadang memilah-milah mana yang menarik gitu loh. Meskipun kadang judulnya menarik tapi isinya tidak menarik, nggak akan dibaca gitu loh kan. Nah, apalagi nih untuk anak-anak yang lagi skripsi. Nah, literasi itu penting banget gitu loh. Jadi kalau misalnya buat anak-anak yang lagi skripsi ya, itu artikel paling tidak harus dibanyak-banyak dibaca gitu loh ya. Oke, untuk selanjutnya, apa harapan kamu untuk budaya literasi di sekolah di kedepan harinya? Oke, harapan saya itu semakin hari tentunya saya berharap minat literasi di sekolah saya juga tentunya itu semakin meningkat. Dan nanti kan sebentar lagi kami mau ganti periode. Dan saya harap nanti penerus saya itu mampu untuk membawa Semanti ke arah yang lebih baik lagi dalam Oke. hal literasi. Oke, kalau Jibrin, apa harapan harapan Jibrin untuk budaya literasi di sekolahnya ke depan? Oke, jadi harapan Jibran untuk budaya literasi di Semanti itu semoga bakal lebih meningkat, dan untuk ya periode selanjutnya semoga bisa lebih baik lagi dari kami. Oke, lebih baik dari kalian. Iya. Emang pernah nggak sih kalian melakukan kesalahan di duta sebagai duta literasi? Kalau kesalahan tentunya setiap manusia itu punya kesalahan. Ah, Tapi maksud kami itu di harapan kami di periode selanjutnya itu nantinya akan ada program-program lebih lagi nih dari adik-adik kami. oke. Oke. Nah, nih pertanyaan nih agak sedikit sedikit menarik ya. Kalau harus menggambarkan literasi dalam satu rasa, rasa apa yang bakalan kamu pilih? Rasa. Hmm, Boleh Jibrin dulu. boleh. Rasa. Kita kan banyak rasa nih ya. Rasa pahit, manis, asam gitu loh. Menurut Jibrin, kalau Jibrin bisa menggambarkan satu rasa untuk literasi itu rasa apa? Oke. Jadi menurut Jibrin kalau dulu rasanya tuh pahit, soalnya Hmm. Jibrin kelas 10 kemarin itu dipaksa oleh wali kelas buat jadi eh, duta literasi. Jadi kemarin tuh di kelas Jibrin ada satu yang ngirim cowok juga literasi, tapi Jibrin juga disuruh oleh wali kelas, dan alhamdulillah Jibrin jadi duta literasi kelas pas kelas 10. Tapi untuk sekarang menurut Jibrin rasanya manis, belum sangat manis, soalnya ya Jibrin belum terlalu intens atau belum terlalu sering untuk berliterasi. Paling Jibrin sering mendengarkan audio musik ataupun menonton gitu. Oke. Kalau pahit, gambarin rasanya ngerasa apa? Rasanya itu manis seperti kayak Jibrin. Rasanya itu manis apabila kau dalami, tapi apabila tidak kau dalami maka bagi kau akan rasanya itu akan pahit. Hmm. Karena saat kita ingin menyukai sesuatu itu kita harus mengenalnya terlebih dahulu. Kalau belum kenal gimana mau suka gitu. Oke, benar. Oke, ini terakhir. Enggak menutup kemungkinan ini bakalan terakhir ya. Oke, ini satu pertanyaan terakhir adalah, ada nggak sih momen lucu waktu kalian kayak ngajakin teman kalian gitu loh, ngajakin teman kalian, ayo literasi gitu loh, tapi ada momen lucunya kayak, males ah ngantuk gitu loh, aduh ah males ah aku mager gitu, ada nggak sih? Momen lucunya itu ada sih. Ah, Kalau saya pribadi itu ada satu Sir. Itu pas kegiatan Sidik Cika. ah, Kan pas kami di akhir Sidik Cika tuh kami tawarin siapa nih yang mau maju. ah. Karena nggak ada yang mau maju saya tunjuk lah adik kelas siap nggak siap maju pokoknya. Oke, Tapi terus untunglah dia bisa. itu mah memang momennya bagus ya, bukan lagi momen lucu, funny moment gitu loh. Tapi Oke, susah nariknya itu Sir. ah Hmm. ya benar juga sih. Kalau Jibrin ada nggak sih momen lucu atau unik gitu loh? Oke, sebenarnya kalau momen lucu atau unik, ini lebih ke unik. Lucu juga sih, bisa dibilang Oke. lucu. Kan zaman sekarang tau lah sore kalau budak sekarang nih banyakan mainnya. Ah. Jadi ada pas itu
lagi ada lomba disuruh menghias pojok literasi. Nah, Jibrin merintah kawan kelas untuk menghias kelas, menghias kelas agar kelihatan Iya. literasinya tuh. Tapi mereka kebanyakan yang kayak ngejawab, "Daai males, nah mending ke kantin daripada Baca. menghias kelas, Oh, daripada nulis ngebaca kelas. juga." Oke. Sir. Mungkin itu sih. Oh, itu jadi menurut Jibrin itu salah satu pengalaman yang lumayan unik ya. Iya. Karena temennya lebih memilih ke kantin daripada ngias kelas. Padahal kan itu untuk keperluan semua ya. Iya. Keperluan satu untuk semua. Oke, jadi salah satu bukan salah satu ya, ini adalah toko inspiratif bagi anak-anak di luaran sana. Kita punya Faid dan juga si Jibrin sebagai duta literasi SMA Negeri 3 Prabu Muli yang udah menginspirasi nih dengan podcast kita pada hari ini. Oke, untuk menutup podcast kita pada hari ini, saya mau tanya buat Faid. Satu kata untuk Telkomster di rumah. Satu kata tentang Hmm, literasi. iya, satu kata literasi untuk Telkomster di rumah. Bagi saya itu hidden gem. Hidden gem. Itu dua. Hidden dan gem. Hidden ya. Hidden, oke. Kalau Jibrin, satu kata untuk literasi untuk Telkomster di rumah apa? Oke. Satu kata untuk Palkomster di rumah, literasi. Iya, Oke. Everything. everything. Oke. Terima kasih untuk Telkomster di rumah yang udah mau nonton dan udah mampir di YouTube Telkomtek Prabu Muli. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video ini. Sampai jumpa di YouTube Telkomtek di selanjutnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya dengan bintang tamu yang pastinya menginspiratif dan juga pastinya punya banyak cerita-cerita yang mau dibagikan kepada kita. Dan sampai jumpa. Dadah. Bye guys. Bye.